Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita mulai pelajarannya pada pagi hari ini. Kemarin kalian sudah memahami tentang sel elektrolisis ya, sel elektrolisis. Di mana sel elektrolisis itu merupakan redoks tidak spontan, yaitu reaksi redoks itu berlangsung jika dialiri arus listrik dulu ya. Jadi ada arus listrik baru proses reaksi itu berlangsung. Jadi reaksi itu tidak akan berlangsung jika tidak dialiri arus listrik. Jadi listrik dulu baru ada reaksi. Nah, aplikasinya dalam kehidupan itu nanti diterapkan di hukum Faraday. Kamu udah tahu kemarin aplikasi contoh dari redoks tidak spontan atau sel elektrolisis itu misalnya pada proses pengolahan biji-biji logam ya, pengolahan biji-biji logam. Nah, pada sel elektrolisis itu di kedua elektrodenya nanti atau di elektrodenya salah satu elektrodenya akan menghasilkan suatu zat. Proses kimia kan menghasilkan dari reaksi kimia akan menghasilkan produk. Nah, berapa hasil yang dihasilkan di elektrode itu akan dibahas di hukum Faraday. Ya, hukum Faraday itu ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday 2. Ya, hukum Faraday 1 yaitu jumlah zat yang dihasilkan di elektrode, jumlah zat yang dihasilkan di elektrode berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang dialirkan pada proses elektrolisis. Nah, jumlah zat nanti diberi lambang V ya, massa ya, massa zat yang dihasilkan atau berat zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan arus listrik yang dialirkan. Nah, menurut Faraday V itu sama dengan E kali F. V itu massa zat yang diendapkan di elektrode. E itu massa atom relatif dari zat tersebut, misalnya yang diendapkan pada elektrode itu dihasilkan aluminium. Berapa aluminium yang dihasilkan? Nah, aluminium kan punya massa atom relatif. Ya, jadi E itu massa ekivalen ya, massa ekivalen yaitu besarnya, jadi E itu massa ekivalen, besarnya yaitu AR, massa unsur AR toh, massa atom relatif dibagi dengan elektron yang terlibat atau pervalensinya. Misalnya aluminium itu kan muatannya kan kalau dalam bentuk ion muatannya kan positif 3 ya, berarti elektron yang terlibat nanti dalam aluminium ini kalau ditambah elektron nanti akan mengendapkan di salah satu elektrode pada proses elektrolisis ya. Jadi AR pervalensi atau muatannya di sini ya, muatannya positif 3, elektron yang terlibat 3 otomatis ya. Jadi E itu namanya massa ekivalen, massa suatu unsur ya, massa atom relatif ya, yang dibandingkan dulu waktu di kelas 10 ya. Nah, pervalensinya 3 misalnya seperti aluminium. Misalnya natrium misalnya ya, berarti kalau natrium ya positif 1 ya, positif 1. Jadi nanti kalau untuk mendapatkan natrium yang terlibat 1 elektron di natrium ya, sebentar Na ya, Na gitu. Nah,
1 Faraday yaitu sebanding dengan 1 mol elektron. Kan sudah kita pahami bahwa listrik itu ya aliran elektron, maka partikel yang terlibat ya elektron ya. Menurut kimia, listrik itu partikel yang terlibat listrik itu ya elektron. Jadi 1 Faraday itu 1 mol elektron. Di mana 1 mol elektron itu sebanding dengan, kalau dihitung Coulomb dihafalin aja, ini sebenarnya ada penurunannya. 96.500 Coulomb dari pembulatan ini. Ya, nanti dicari. Kok bisa 1 mol elektron sama dengan 96.500 Coulomb, ini ada penurunannya ini. Ya, jadi dihafalkan aja. 1 mol elektron sebanding dengan 96.500 Coulomb. Wong listrik bisa Coulomb ya, bisa Faraday ya. Jadi 1 Faraday 1 mol elektron muatannya sebanding dengan 96.500 Coulomb. Nah, Faraday bisa juga sebanding dengan arus listrik I. Arus listrik yang dialirkan selama waktu tertentu. Nah, kalau kita melakukan percobaan atau di industri nanti kan ada waktu yang digunakan, listrik yang digunakan dan sebanding dengan waktu yang digunakan. Ya. Jadi Faraday itu I kali T. I kali T itu sama dengan Q kalau di fisika ya. Nah, kalau dalam 1 mol elektron berarti 1 Faraday itu IT per 96.500 dalam 1 mol elektron ya. 96.500. Ya, jadi nanti tinggal berapa elektron yang terlibat di situ. Ya, jadi tinggal ngalihkan aja. Nah, maka dari sini W ya kita aplikasikan sama dengan E IT per 96.500 ya. Ini hukum Faraday 1. Nanti kita lihat contoh soalnya. Pada proses elektrolisis tertentu akan mendapatkan zat hasil berapa masanya. Satuannya ya gram. Itu untuk hukum Faraday 1. Ya, untuk hukum Faraday 1. Kita lihat nanti berikutnya contoh soalnya. Ya. Terus hukum Faraday itu ada 2, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, misalnya ya, kita itu kalau di dalam industri masa hanya 1 sel. Semakin besar mesinnya ya selnya semakin banyak. Bisa ribuan sel ya, bisa ribuan sel. Nah, ini kalau kita lihat ini kan 1 sel ya, 1 sel. Ini juga 1 sel. 1 sel berarti ada 3 sel ya. 3 sel. Ya, dihubungkan di sini beberapa sel dan seterusnya ini ya. Kalau dalam industri kan berarti mesinnya besar. Ya. Jadi beberapa sel, banyak sel ya. Mungkin ratusan sel atau ribuan sel. Nah, dihubungkan dengan listrik secara bersamaan. Jadi lebih hemat. Ya, dihubungkan seperti ini. Ya, dihubungkan seperti ini. Maka hukum Faraday 2 menyatakan jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka zat yang dihasilkan pada masing-masing sel sebanding dengan massa ekivalen zat itu dan tidak tergantung pada jenis zat yang terlibat dalam reaksi elektrolisis. Maksudnya bagaimana di sini kok tidak tergantung pada jenis zat? Ya, zatnya apa di sini? Ini misalnya pengendapan perak, di sini misalnya pengendapan tembaga. Nah, itu sama karena listriknya sama. Nah, maka nanti jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka zat yang dihasilkan pada masing-masing sel sebanding dengan massa ekivalennya. Ya, massa ekivalen tadi E ya. Massa ini bisa M bisa W ya, bisa M bisa W. Maka nanti hukum Faraday 1 dinyatakan bahwa M1 per E1 ini ya pada sel pertama sama dengan M2 per E2 dan seterusnya sampai berapa sel ya, banyak sel N ya, Mn per En 1000 ya, 1000 M1000 per E1000
sel yang ke-1000 gitu ya. Ini hukum Faraday 2 ya, hukum Faraday 2 ya. Kita lihat contoh berikutnya, contoh soalnya ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 hukum Faraday, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Tadi di hukum Faraday 1 kita sudah menyatakan bahwa massa yang dihasilkan W ya, yaitu sama dengan E kali I kali T. E tadi massa ekivalen, yaitu AR zat yang diendapkan ya, kali AR yang per elektron yang terlibat atau muatan atau valensinya ya, atau valensinya E ya. Maka W itu sama dengan E kali I arus listrik yang dialirkan pada sel elektrolisis itu dan waktu yang digunakan per 96.500 Coulomb ya. Ini satuannya di sini gram, nanti ketemu ya. Massa yang diendapkan kan 1 mol suatu unsur sama dengan AR-nya dalam satuan gram ya, dalam satuan gram. Ya, itu hukum Faraday 1. Terus hukum Faraday 2. Jika banyak sel ya kita bandingkan saja. Jika arus listrik yang sama dilepaskan pada beberapa sel elektrolisis, maka akan dihasilkan masing-masing sel ya dengan penurunan M1 E1 sebanding ya dengan massa ekivalennya sama dengan M2 per E2 dan seterusnya, selnya banyak gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh soalnya.